Oke, salam sahabat founders yang dikasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar kembali tips tentang, saya akan mengambil topik tentang perpacaran, yaitu cintailah dirimu, jangan hanya cintai cowok atau cewekmu saja. Kenapa? Karena ada orang-orang yang karena begitu sayangnya dia sama cowoknya, karena begitu sayangnya dia sama ceweknya, akhirnya dia terjebak dan akhirnya dia lupa untuk mencintai dirinya sendiri. Sementara firman Tuhan sendiri berkata bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, ya, seperti itu. Jadi kita bisa mencintai cowok cewek kita, tapi jangan lupa bahwa ada diri kita sendiri juga yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan. Sehingga ketika engkau bisa menyeimbangkan ini semuanya, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang unggul. Kita akan bisa menjadi pribadi yang tetap bisa mempertahankan kekudusan dan kesuciannya. Dan kita bisa mempertahankan integritas kita dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena ada orang-orang yang saking cintanya dengan pasangannya, akhirnya dia merugikan diri sendiri. Cowok yang terlalu cinta dengan ceweknya, akhirnya dihabiskan semua uangnya, dihabiskan semua pendapatannya untuk memperhatikan waktunya, untuk memperhatikan ceweknya, tenaganya untuk memperhatikan ceweknya, sehingga dia kehilangan waktu untuk merawat dirinya, dia kehilangan waktu untuk beristirahat, dia kehabisan waktu untuk memikirkan tentang dirinya, dan ternyata setelah lama dan banyak pengorbanan yang dia berikan, akhirnya putus. Demikian juga ada cewek juga yang saking sayangnya sama cowoknya, akhirnya dia memberikan semuanya. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan kekudusannya, dia memberikan kesuciannya, dan akhirnya putus juga. Nah, apa yang terjadi ketika cowok sudah terlalu banyak berkorban dengan ceweknya? Apa yang terjadi ketika cewek sudah memberikan semuanya kepada cowoknya dan akhirnya ternyata hubungan mereka putus? Maka luka yang teramat dalam itu terjadi, maka sakit hati yang teramat dalam itu terjadi, sehingga eh, terjadilah kepahitan dan terjadilah kemarahan, dan ada sesuatu yang lebih fatal, ada yang sampai bisa mengalami bunuh diri. Nah, apa yang menjadi kerugiannya teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan kalau kita hanya mengasihi cowok dan cewek kita tetapi tidak mengasihi diri kita sendiri? Yang pertama, maka kita bisa kehilangan kekudusan kita, ya. Bagi para wanita, hati-hati ketika engkau mendengar kata dari cowokmu, kalau kamu memang sayang sama aku, ayolah kita melakukan ini, ayolah kita melakukan itu. Dan karena engkau takut kehilangan cowok yang begitu engkau cintai, dan engkau mungkin berkata, aku udah terlanjur sayang sama dia. Saya mau berkata, sayang itu tidak ada kata terlanjur gitu ya. Terlanjur itu sesuatu seperti yang tidak disengaja. Tapi kalau perasaan sayang itu adalah sesuatu yang muncul ketika engkau saling berkomunikasi, ketika engkau saling membangun hubungan. Jadi tidak ada istilah terlanjur cinta sama dia sehingga engkau mengorbankan kehidupanmu untuk dia. Ya, seperti itu. Jadi jangan ada istilah aku sudah terlanjur sayang sama cowok itu sehingga engkau rela mengorbankan apa yang menjadi kekudusan, apa yang menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam dirimu, apa yang paling harusnya kamu pertahankan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, kerugian-kerugian ketika kita tidak bisa mencintai diri kita dan kita hanya mencintai cowok atau cewek kita adalah kita akhirnya bisa kehilangan masa depan kita. Ya, bayangin ketika engkau terlalu memberikan kehidupanmu atau terlalu mencintai cowok atau cewekmu dan engkau mengorbankan semuanya. Cowok, engkau mungkin mengorbankan waktu belajarmu, engkau mengorbankan waktu bekerjamu, engkau mengorbankan waktu istirahatmu demi memberi perhatian kepada cewekmu, demi memberi perhatian kepada kekasihmu, sehingga apa yang terjadi? Engkau kekurangan waktu istirahat, engkau kekurangan belajar, sehingga kesehatanmu menurun, sehingga nilaimu bisa menurun, dan itu bisa menjadikan kerugian di dalam kehidupanmu, dan engkau juga bisa kehilangan masa depanmu. Apalagi seorang wanita, ketika engkau terlalu mencintai kekasihmu dan engkau memberikan semuanya, sesuatu yang tidak engkau inginkan, sesuatu yang paling tidak diinginkan oleh dirimu atau oleh orang tuamu itu terjadi, maka engkau bisa kehilangan semuanya. Ya, engkau bisa kehilangan karirmu, engkau bisa kehilangan masa depanmu, dan yang lebih fatal lagi, engkau akan bisa kehilangan kebahagiaan di dalam dirimu. Karena apa? Kebahagiaan itu tidak bisa dialami hanya oleh dua pribadi yang saling mencintai. Kebahagiaan itu akan terjadi juga ketika kita bisa bersama-sama,
ketika kita tidak memiliki konflik dengan orang lain. Engkau bisa membangun rumah tangga dengan sesuatu yang tidak kudus, tetapi saya mau berkata, engkau akan mengalami konflik dengan orang tuamu, engkau akan mengalami konflik dengan saudara-saudaramu, engkau akan mengalami konflik dengan keluarga besarmu, dan akhirnya itu menghilangkan, mengurangi rasa bahagia itu di dalam kehidupan kita. Ya, apa dasarnya? Kenapa kita juga perlu menjaga kehidupan kita? Kenapa kita perlu mencintai diri kita selain mencintai cowok atau cewek kita? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, perlu kita ketahui teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan bahwa hidup kita ini adalah bait Allah, ya. Hidup kita ini adalah bait Allah. Jadi jangan kita rusakkan hanya untuk kepuasan hawa nafsu kita, hanya untuk kepuasan diri kita. Saya mau berkata kepada kita semuanya saat ini, kalau cowokmu atau cewekmu itu mengasihimu, maka ia tidak hanya berbicara menuntut engkau memperhatikan dia, maka dia tidak akan menuntut untuk engkau mencintai dia, maka dia tidak akan menuntut untuk engkau terlalu memperhatikan dia. Sebab apa? Cinta itu berbicara saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling menjaga. Kalau ia mau memakai tubuhmu hanya untuk kepuasan hawa nafsu dia, berarti dia nggak sayang sama kamu, berarti dia nggak cinta sama kamu. Dia hanya cinta kepada dirinya sendiri dan dia tidak peduli kepada kamu. Dan orang yang seperti itu tidak layak untuk kalian pertahankan. Ya. Nah, selain itu di dalam Efesus 5 ayat 29 juga berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Orang yang normal, cowok dan cewek, pemuda-pemudi yang normal, ia tidak akan pernah merusak dirinya dalam sebuah kesadaran. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, boleh engkau membangun pacaran, tapi perhatikan tips ini. Jangan hanya cintai cowokmu atau cewekmu, jangan hanya cintai pacarmu, tapi juga cintai dirimu, tapi juga jaga dirimu. Jangan hanya memperhatikan cowokmu atau cewekmu, tapi juga perhatikan dirimu. Apakah engkau mampu? Apakah engkau sanggup? Kalau tidak, pikirkan terlebih dahulu untuk engkau berpacaran. Pikirkan terlebih dahulu untuk engkau membangun hubungan dengan orang lain. Sebab apa? Sebab cinta itu bukan hanya berbicara mengenai sesuatu yang membahagiakan dengan berbunga-bunga saja. Cinta juga berbicara mengenai bagaimana kita memahami orang lain. Dan tentunya juga melewati bagaimana kita memahami diri kita. Itu tips dari saya saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.